perkenalkan, nama saya Nandita Nawulansari dari Prodi Manajemen C Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resumen materi LKM-MTD. Materi yang pertama ini analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum merancang kegiatan dalam sebuah komunitas atau organisasi, perlu dan sangat penting dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Tujuan dari analisis kondisi lingkungan ini, yang pertama, mengetahui posisi organisasi saat ini, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat perkembangan organisasi. Yang ketiga, salah satu metode pengambilan keputusan berdasarkan kondisi organisasi. Yang terakhir yaitu mencegah atau meminimalkan kegagalan rencana kegiatan. Analisis kondisi lingkungan dan gagasan awal suatu cara praktis untuk menyusun rencana kegiatan, saran belajar, dan mengidentifikasi kondisi lingkungan agar program sesuai dengan kebutuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pendukung kegiatan dan penetapan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif. Analoging dan kasual adalah bagian dari perencanaan memandang ke depan berdasarkan titik tolak situasi sekarang. Materi yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Kepanitiaan sendiri merupakan salah satu badan atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam suatu kepanitiaan, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sebab apabila salah satu bagian tidak dapat berfungsi, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Secara umum, kepanitiaan tersendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, panitia pengarah. Panitia pengarah yaitu panitia yang bertugas memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu panitia pelaksana. Pelaksanaan yaitu panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal hingga akhir acara. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pemeran. Rencana kerja perlu dan disusun dengan maksud agar semua kegiatan dan langkah kerja kepanitiaan terprogram dengan baik dan tidak ada suatu hal yang terlewatkan. Rencana ini bertuang dalam suatu rumusan yang disebut dengan proposal. Proposal itu sendiri adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terinci untuk kegiatan yang bersifat formal. Proposal adalah suatu usulan kegiatan yang perlu dukungan atau persetujuan dari pihak lain. Proposal adalah suatu bentuk rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Proposal ini disusun oleh ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara kegiatan, yang disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, maupun petunjuk dari pembina. Menyusun jadwal peserta itu sendiri, jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat secara rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua panitia dan hendaknya ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui, difahami, dan dilaksanakan oleh seluruh panitia. Perencanaan yang bagus atau baik harus sesuai dengan kriteria berikut. Yang pertama, materi pemeran. Yang kedua, kelengkapan pemeran. Yang ketiga, tempat penyelenggaraan. Yang keempat, publikasi kegiatan pemeran. Yang kelima, waktu penyelenggaraan. Yang keenam, dekorasi lokasi pemeran. Yang ketujuh, anggaran kegiatan pemeran. Yang keempat, kepanitiaan pemeran. Materi yang ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan.
Sekretariat sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan yang menjadi dominasi dari pelaksanaan tugas. Sekretariat adalah fungsi dokumentasi atau arsip dan pengelolanya. Sekretariat lebih dari sekedar tempat nongkrong ataupun tempat untuk menempatkan barang-barang, melainkan gudang informasi tentang organisasi itu sendiri. Dari pembahasan pengertian di atas, maka dapat disarikan beberapa pokok pikiran dalam administrasi kesekretariatan. Yang pertama, rangkaian penataan. Ciri yang membedakan kegiatan administrasi umumnya dalam aktivitas lainnya yang dilakukan sekelompok orang. Ketatausahaan merupakan proses penyelenggaraan dan penyediaan keterangan dan wujud rangkaian dari beberapa kegiatan dan tidak mungkin bersifat tunggal. Adapun bentuk-bentuk pola penataan yaitu 1. Merencanakan, 2. Menyusun, 3. Menghimpun, 4. Mencatat, 5. Mengelola, 6. Mengendalikan, 7. Mengirim, dan yang terakhir menyimpan. Nah, administrasi mempunyai tujuan tertentu, memperlancar lalu lintas dari distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi. Yang ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Adapun fungsi dasar administrasi kesekretariatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. Yang kedua, sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan. Yang ketiga, pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi sebagai alat komunikasi organisasi. Yang selanjutnya sebagai alat pelaksanaan pemegang rahasia organisasi. Sentral teknologi transfer informasi, dan yang terakhir sebagai pusat dokumentasi atau master file. Materi yang keempat yakni pengendalian motivasi. Teknik pengendalian motivasi mencakup 1. Hakikat motivasi. Pengertian motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang artinya menggerakkan atau to move. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan suatu kegiatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatan. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, ekstrinsik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Putusan ini dapat dihasilkan memutus. Keputusan perihal yang berkaitan dengan putusan. Keputusan segala keputusan yang telah ditetapkan, yang sudah dipertimbangkan dan difikirkan. Keuntungan pengambilan keputusan yang tepat, kita akan dipercaya sepenuhnya sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Orang lain akan mempercayai keputusan dan instruksi kita. Kita akan dikenal sebagai ahli pemecah masalah. Kita akan terhindar dari belenggu frustasi. Kita akan memperoleh keuntungan waktu, tenaga, dan pikiran. Yang ketiga, pengendalian konflik. Konflik atau cekcok, konflik batin, konflik yang disebabkan oleh gagasan yang saling bertentangan. Konflik, pengendalian konflik, memperkecil perbedaan di antara gagasan yang bertentangan. Materi yang kelima, pengembangan program kerja, mencakup 1. Teknik penyusunan usulan kegiatan. Yang kedua, penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik usulan kegiatan yang pertama, buat matris program kerja selama 1 periode kepengurusan. Yang kedua, berikan kesempatan masing-masing bidang atau si merancang usulan kegiatan selama 1 periode. Yang ketiga, plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Yang keempat, usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak namun juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, pertimbangkan dengan SWOT, istilah berdasarkan prioritas di bidang yang ada, keinginan. Yang terakhir, buatkan yang realistis berdasarkan pertimbangan. Materi yang keenam, optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft
skill dan hard skill di era pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan sosial. Contoh soft skill. Yang pertama, kemampuan negosiasi, yang kedua kemampuan persuasiasi, yang ketiga kelancaran presentasi, yang keempat berbicara di depan umum, dan lain-lain. Hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Skill merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Contoh hard skill, yang pertama web design, yang kedua menulis, yang ketiga komputer programming, yang keempat akuntansi.